Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya masih pada sehat ya, masih semangat belajar. Nah, pada pertemuan hari ini Bu Guru akan membahas tentang beberapa materi ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran, kemudahan, kepintaran, kecerdasan selama proses pembelajaran ya. Nah, setelah kalian berdoa, Ibu akan membahas tentang materi pembagian bilangan. Ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pembagian bilangan 2 angka dengan 1 angka. Sekarang Ibu akan membahas pembagian 3 angka dengan 1 angka. Nah, di sini ada contoh soalnya. Hari ini seorang penjual bunga mendapat pesanan 135 tangkai bunga mawar. Bunga tersebut akan dibuat buket. Setiap buket berisi 9 tangkai mawar. Berapa banyak buket yang akan dibuat? Nah, kita harus tahu nih, kalimat operasinya berapa? Nah, berarti kalimat operasinya yaitu 135 dibagi 9, karena ini merupakan soal cerita dari pembagian ya. Nah, lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, pertama-tama yaitu susun bilangan tersebut ke samping. Ya. Nah, angka 135 ini kita sebut dengan angka yang dibagi. Nah, angka yang dibagi ini letaknya di dalam kurung. Nah, angka 9 kita sebut dengan pembagi. Angka pembagi kita letakkan di luar kurung ya. Nah, setelah itu bagaimana cara menghitungnya? Pertama-tama, bagi 1 ratusan dengan 9. Berarti kita bagi 1 dengan 9. 1 dengan 9 apakah bisa dibagi? Iya, tidak bisa. Kenapa? Karena angka 9 itu lebih besar dari angka 1. Jadi kalau yang di sininya lebih kecil tidak bisa dibagi dengan yang lebih besar apabila di sininya yang lebih besar. Nah, sehingga kita ambil 2 angka menjadi 13. Nah, kalau 13 itu bisa dibagi dengan 9 karena angka yang di dalam kurung itu lebih besar dibandingkan angka yang di luar kurung. Nah, 13 dibagi 9 berapa? Iya, kalian harus ingat-ingat bahwa pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian ya. Nah, 9 kali berapa yang hasilnya mendekati angka 13? Berapa? Iya, 9 dikalikan dengan 1. Ya, berarti 13 dibagi 9 sama dengan 1. Tetapi sisa 4 ya. Nah, setelah itu tulis angka 1 di tempat puluhan bagi hasil. Nah, tulis angka 1-nya di sini sejajar dengan angka 3 karena angka 3 itu merupakan puluhan. Nah, setelah kita tulis angka 1 di sini, apa yang selanjutnya kita lakukan? Iya, pintar sekali. Kita kalikan angka 9 dengan angka 1 ya. 9 dikalikan dengan angka 1. Kita ketahui bahwa 9 dikali 1 sama dengan 9. Nah, letakkan angka 9 ini di bawah angka 3 ya. Nah, seperti ini. Lalu kurangi 13 dikurang 9 berapa? Iya, 13 dikurangi 9 sama dengan 4. Nah, setelah itu turunkan angka 5 menjadi 45. Nah, setelah itu kita apakan lagi? Iya, kita bagi 45 satuan dengan 9. Nah, 45 dibagi 9 berapa? Nah, kalian harus ingat 9 dikali berapa yang hasilnya 45? Iya, 9 dikalikan dengan 5 sehingga 45 dibagi 9 berapa? 5 ya. Nah, lalu tulis angka 5 di tempat satuan bagi hasil sejajar dengan ini ya. Nah, setelah itu kalikan angka 9 ini dengan angka 5. 9 kali 5 berapa? 9 kali 5 yaitu 45. Tulis angka 45 ini di bawah angka 45 di sini. Lalu dikurangi
45 dikurang 45 sama dengan 0 ya. Nah, berarti 135 dibagi 9 sama dengan 15. Ya, seperti itu. Nah, di sini Bu Guru mempunyai contoh soal. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Nah, dari cerita tersebut berarti kita harus tahu operasi pembagiannya itu seperti apa. Nah, kalimat pembagiannya yaitu seperti ini. 484 dibagi 4. Nah, 484 itu didapatkan karena Siti memiliki 484 tangkai bunga. Dan angka 4 ini dibagi angka 4 karena Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga. Jadi kita hitung berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga ya. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama-tama susunlah bilangan 484 dibagi 4 itu ke samping. Nah, berarti seperti ini ya. Kita buat tanda kurung seperti ini. Nah, lalu kita bagi dengan ke samping. Bagaimana caranya? Nah, sama kayak yang kemarin. Berarti angka bilangan yang dibagi diletakkan di dalam kurung yaitu 484 dan angka bilangan yang sebagai pembagi itu kita letakkan di luar yaitu angka 4. Nah, setelah itu kita hitung. Caranya yaitu kita hitung 400-an dibagi dengan 4 ya. Berarti 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 berapa? Nah, apabila angkanya sama seperti ini, pasti hasilnya 1. Sama saja seperti 5 dibagi 5 sama dengan 1. 10 bagi 10 sama dengan 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Jadi 4 dibagi 4 hasilnya 1. Nah, hasil dari angka 1 ini kita letakkan di atas 400-an di sini, sejajar dengan 400-an. Setelah itu kita kalikan 4 dikalikan dengan 1 ya. 4 dikalikan 1 sama dengan 4 ya. Nah, angka 4 ini kita letakkan di bawah angka 400-an. Harus sejajar ya dengan 400-an. Setelah itu kita kurangi. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi tidak usah ditulis. Lalu turun angka 8 dan angka 4 ya. Turun sehingga 84. Nah, 84 ini nanti dibagi lagi ya. Yang pertama kita bagi dulu angka 80-an ini dibagi dengan angka 4. 8 dibagi 4 berapa? Nah, kita harus ingat-ingat bahwa pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Jadi kita cari tahu 4 dikali berapa yang hasilnya 8 ya. Nah, kita cari tahu ya. 4 dikali 1 sama dengan 4. Lalu 4 dikali 2 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 8. Berarti titik-titik ini merupakan angka 2, sehingga 8 bagi 4 sama dengan 2 ya. Seperti itu. Nah, angka 2 ini kita letakkan sejajar dengan angka 80-an. Nah, setelah itu kita apakan? Dikalikan lagi. 4 dikalikan 2 yang ini. 4 dikalikan 2 berapa tadi? 8. Nah, angka 8 ini kita letakkan di bawah angka 80-an. Lalu dikurangi. 8 dikurangi 8 berapa? 0. Nah, tidak usah ditulis, jadi langsung turun 4 ya. Nah, setelah itu kita bagi lagi. 4 dibagi dengan 4. 4 dibagi 4 berapa tadi?
1. Kita letakkan angka 1 di atas 4 satuan. Setelah itu kita kalikan lagi. 4 dikali dengan 1. 4 dikali 1 berapa? 4 ya. Nah, angka 4 ini kita letakkan di bawah angka 4 satuan. Lalu kita kurangi. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga hasilnya yaitu 484 dibagi 4 sama dengan 121 ya. 121. Nah, jadi isi masing-masing vas bunga berisi 121 tangkai bunga anggrek ya. Nah, seperti itu ya. Semuanya sudah paham ya? Setelah Bu Guru memberikan materi tentang bagaimana cara menghitung pembagian 3 angka dengan 1 angka, Bu Guru mempunyai tugas untuk dikerjakan kalian, yaitu tolong kerjakan buku tematik halaman 143 dan 144 serta kerjakan buku tematik halaman 154 bagian kedua saja. Nah, ini ya bagian keduanya tuh ya. Nah, ini halaman 154 yang bagian 2-nya saja ya yang dikerjakan. Nah, untuk materi hari ini sudah cukup. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat mengerjakan ya.